DPRD Kabupaten Gianyar, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gianyar, Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau yang mewakili, dan dari Super Gabungan CKR atau yang mewakili. Pandu. Di hitungan ketiga, 2, 1. Akan diawali oleh penampilan dari Duta Kecamatan Tegalangan. Merupakan salah satu kecamatan yang terletak paling utara dari Kabupaten Gianyar, yang kental dengan budaya dan agrarisasi. Umumnya ditampilkan pada sebuah persembahan yang memadukan nilai estetika, etika, dan logika. Pada HUT Kota Gianyar yang ke-254 tahun ini, kami, Duta Kecamatan Tegalalang, berkumpul menjadi satu untuk menunjukkan bahwa sinergitas desa adat dan dinas terjalin dengan baik. Diwakili oleh 9 desa adat di wilayah Desa Sebatu, mempersembahkan kearifan lokal yang ada di Kecamatan Tegalalang melalui pawai budaya bertema Aci Pertiwi yang menjabarkan tentang Trihita Karana, landasan falsafah hidup, keharmonisan alam dan jiwa. Yang berbahagia yang akan melintasi di depan panggung kehormatan barisan papan sebagai peserta Duta Kecamatan Tegalalang yang dipersembahkan oleh Desa Adat Asli. Antara lonceng sapi, kulkul, serta cangkul secara tidak langsung menjadi salah satu cerita bahwa Desa Sebatu, khususnya Desa Adat Asli, organisasi yang berhubungan dengan budaya, keagamaan, dan nilai-nilai yang sangat Selanjutnya, silakan melintasi panggung kehormatan barisan Bayas Agung dengan nilai yang dipersembahkan oleh Desa Adat Jago. Kecantikan dan ketampanan menggunakan pakaian adat Majapahit menjadi pesona, daya tarik dan identitas tentang keindahan Desa Sebatu. Umumnya, payas ini dipergunakan pada saat melaksanakan upacara Padu Sejati, yaitu Metapa. barisan selanjutnya. Gamelan Bangsul yang dipersembahkan oleh Desa Adat Tegal Suci menyuguhkan keharmonisan nada yang menggambarkan keharmonisan ketika memuja Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, barisan yang melambangkan nilai estetika berupa hiasan bunga yang dipersembahkan oleh Desa Adat Ujung Sari sebagai sarana mendak dan numpang ide betari yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Kebogan bunga ini dikenal dan lafal disebut sebagai canang oyoda. Selanjutnya, barisan yang melambangkan kemelimpahan dipersembahkan oleh Desa Adat Jasa, yaitu Gebogan Buah. Gebogan Buah yang dikenal dengan nama Penat merupakan wujud
apresiasi terhadap hasil panen sekaligus mempersembahkan untuk para dewa dalam upacara keagamaan. Di belakang Gepogan terdapat barisan Dewan ini yang dipersembahkan oleh desa adat Tumbakase. Dewan ini adalah lambang ungkapan rasa syukur kehadapan Ide Betara Sri ini yang merupakan pemberi kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat agraris. Dewan ini juga merupakan sarana uparandu dalam upacara Musa Benini di desa adat Palepon dan desa adat Tumbakase yang berada di wilayah desa Sebatu. Seluruh barisan sunsunan diapit oleh baris banderangan yang merupakan penampilan khas dalam perayaan upacara keagamaan yang dipersembahkan oleh masyarakat desa adat Jati. Selanjutnya penampilan dari desa adat Apuh yang mencerminkan pelaksanaan yajna di desa Sebatu tidak terlepas dari unsur Sundara. Tari Bebali yang diiringi gamelan mempersembahkan rejang dedari sebagai simbol pemenak Ide Betari serta topeng dan barong yang menyeratkan tentang simbol Rua Binuli. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dari Desa Adat Sebatu mempersembahkan fragmen tari Mamelang. Mamelang diceritakan di sebuah desa agraris yang subur. Masyarakat Sebatu bersiap menggelar Mamelang, ritual sakral tahunan sebagai ungkapan rasa syukur karena subak dan doa untuk kesuburan padi. Dengan penuh ketekunan, para sekreter dan kami subak menyiapkan aturan, termasuk sesajen dan jajan lempeng yang akan diaturkan kepada Ratu Manusoyo dan Ratu Sakenan sebagai wujud bakti kepada Ide Betara Sri Jajar Padi. Guru Pekase, pemimpin subak, datang untuk memastikan segala perlengkapan telah siap. Tak lama, bunyi kulkul menggema di seluruh desa menandakan prosesi akan dimulai. Pembacaan Putru Mamelang menambah kesan magis prosesi tersebut. Suasana pun semakin semarak saat para pemuda berlomba merebut jajan lempeng dari asagan yang diarak. Diiringi pekikan semangat dan sorakan riuh. Di tengah persaingan sengit, seorang juru adur dengan cekatan mengayunkan lidi, memecut mereka yang berebut sebagai simbol pengusiran hama di sawah. Dengan penuh kebersamaan dan rasa syukur, Mamelang meneguhkan harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam yang mencerminkan nilai luhur Trihita Karani yang terimplementasi dalam Jaga Hita Samasta. Penanggung jawab berbekal Sebatu dan bendesa adat seluruh desa Sebatu, komite organize, panitia pawai budaya desa Sebatu, pekarya fragmentari Imade Suambu, Imade Kartu Santike, Sekegong Silo Yohanesari, dan Seke Truna Truning Silo Pekar Sebatu. Hadirin yang berbahagia, kami persembahkan fragmentari Mamelang, Duta Kecamatan Tegalalang.
cerita yang mangkin mari wanten kanang sewono kareng semadu hikat kalau kagelan wali hidup Betari Sri kami ngursida wanten kanang saya waktu ngawin semang sampun ngaturang ayah jaga panjang yang reng carane sane ke bawah semua melah Yagang seranung niku wontenane punan niku yaki sanana lepe selanjutnya dari santuk kanthi ade nah dabdabang aden mau kajak bekerja bang sengingalan kasep pejalane masa dewek di tiang no Namun selam negama sama Wantian ini kerama subah sebatu lautan apa kegawan benar yang patut dikatakan pakai itu juga Tian ri keramanir watak para kerama subah pacang seyaga jaga ngamongin kekaryane mino kadi ke bawah selecah bawi winamun ayu wenako niasan sang bawi serengi ketemu sarang geyang Betari Sri Mora solian pai depan di dewe kelamunan buka jani do. Meriki jero. Man kan unuk nyoman kau. Meriki nang pakin sitian titiange. Iki titiang harian dijahit. Dan iki dijahitannya jero. Hei, ini mana lu wong dijahitnya do. Lemu saja dijahitnya patuh cara nengai. Oh dole ngedir. Dah jero. Cek saja jero terus ditu kan cingain jero nih tiang cingain apa jero tuh di tiang harian sangan Bali pokoknya jero nih yang terus gitu jero nih tiang ngamul tiang jero ngamul lu naik itu menjadi apa mirip gaya lu nih oh iya jawenten kios jadi laklan nih jero dicingakin ya laklan di tiang ban ngone ini temelan yoi nang tegarang balin sempun yang laklan kan nah ini supo tadi nak Bali apa buenu sedang bajang patut melajang raga kengken suwa dharma ni raga magamu inu di Bali saya wati nih jero nah malahan teluh malu malih kau mas pangsing ngalan kasep jalan yang idap-dapan keramo subak ajak makajang Wantian pada sayaga orang mau subak kadekaning seko pada sama man kengken unduk tetandingan Banten supo pada sayaga makajang saya wati sampun pada sayaga jero nah yang supo papan tetandingan Banten ni supo sayaga pewidangan pura ni supo masih kedas paling melah jani jalan tampilin kaseh gede sebatu kengkelakar pidap-daptan nih ayo itu jalan tadapan ayo titiang pajang saya deh
Yon tian ri wijeng ni dah. Wah kasih gede sobatu. Duel tadi sang sidang kata bawan ni. Wah ngawe repsuat ketika nang video dare. Tanang. Audio. Dewa karamu subah itu masih ketekan nih pada ajak makejang ban geng-geng mirip subuh pada seyako tertandingan Banten nih jajo lempeng kita masih ketekan yang recah bau ini. Oh saya waktu sami sampun pada saya kejeru nah yen keto reneng nih subuh madan panomayo galah jalan nanti jani dap-dap ulo paling itu buat hari seri andai ke bawah semua melang ayo itu jalan tak dapat Oglis nonton sah tadi keramani lu wadeking subak sobatu yoto pada saya ke macamnya yang serano sana yang rupakan Wantian ri kahanan itu. Wapan ri pasti hati kanan. Selanjutnya, persembahan terakhir dari iringan pawai budaya Duta Kecamatan Tegalalang, yaitu Ogoh-Ogoh juara 1 di Kecamatan Tegalalang, sekaligus juara 2 di Kabupaten Gianyar, yang berjudul Batan Merem. Batan Merem adalah tempat sakral dan penuh misteri bagi masyarakat Desa Adat Sebatu. Terletak tepat di tengah setre Desa Adat Sebatu,
Lokasi ini diyakini sebagai kediaman para rencang Batari Durga. Sebuah pohon beringin tua menaungi hampir seluruh area, menambah kesan angker dan keramat. Dalam lontar tutur gong besi, disebutkan bahwa Setra adalah wilayah kekuasaan dari Dewi Durga yang dihuni makhluk-makhluk gaib seperti Kumangma, Minyak Pupu, Tangan-Tangan, Lawean, dan Rerege. Meski menyeramkan, Setra merupakan tempat suci untuk melebur kekotoran fisik agar kembali menyatu dengan alam, sehingga disebut Setra Gandamaya. Lokasinya secara geografis lebih tinggi dari Pura Desi dan Pura Pusat. Secara etimologis, Batan berarti di bawah dan Merem berarti kegelapan. Secara filosofis, Batan Merem melambangkan kondisi batin yang tenggelam dalam kegelapan rasa yang diibaratkan sebagai mati secara jiwa, mati rasa, dan mati secara spiritual. Dalam pawai budaya sebagai jati diri masyarakat Desa Sebatu, Duta, Kecamatan Tegalala. Om Santi 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 Om. Baik kali undangan yang berbahagia, demikianlah penampilan dari Duta Kecamatan Tegalalang. Payangan masih dilestarikan dengan baik. Selain itu, payangan juga terkenal dengan hasil alam yang melimpah dan yang mempesona bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di payangan, hubungan antara budaya dan alam terjalin begitu erat, yang tercermin dalam keberadaan pura-pura sebagai tempat suci untuk memohon kemakmuran dan kesejahteraan alam. Hal ini mencerminkan sikap masyarakat yang sangat menghormati dan menjaga kelestarian alam. Dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Gianyar yang ke-254, Kecamatan Payangan mempersembahkan pawai budaya dengan tema Ngardi Parahyangan. Tema ini menjabarkan makna Trihita Karana yang melambangkan hubungan harmonis antara Tuhan, alam, dan manusia sebagai pedoman hidup masyarakat Payangan yang selalu menjaga keseimbangan alam. Hadirin undangan yang berbahagia, inilah Duta Kecamatan Payangan. Diawali dengan pembawa papan nama yang berisi identitas Kecamatan Payangan, serta diiringi cekik bagus dengan riasan lelunakan modifikasi baru. Iringan meleganyur tabuh sekatian khas Payangan, di mana tabuh klasik sekatian memiliki karakter megah, hikmat dalam berbagai upacara adat. Dalam konteks pawai budaya, alunan tabuh sekatian menghadirkan nuansa keagungan, semangat, serta identitas budaya baru yang hadir. Hari ini, yang
barisan yang membawa lambang keagungan dan kesakralan dalam setiap upacara. Terlihat umbul-umbul yang menjulang tinggi, melambangkan kebesaran dan penghormatan. Sober yang berkibar megah menjadi simbol keberanian dan perlindungan. Banderangan yang mereka usung menandakan arah dan tuntunan spiritual bagi masyarakat. Payung kabut dan gedung menaungi dengan penuh wibawa, melambangkan perlindungan dan anugerah suci dari Sang Yang Widi Wasi. Selanjutnya, hadir dalam keagungan tradisi, ini melangkah barisan untuk Gebogan, lambang rasa syukur dan persembahan suci. Di atas kepala mereka terhias gebogan megah, tersusun dari bunga-bunga dan semerbak, serta buah-buahan hasil bumi yang melimpah. Setiap langkah mereka penuh dengan keharmonisan, menggambarkan ketulusan hati dalam mengaturkan bakti kepada ide Sang Yang Widi Wasi. Dengan gemulai, wanita-wanita Bali berjalan membawa simbol kesejahteraan, kesuburan, dan berkah yang tercurah bagi alam semesta. Selanjutnya, kini hadir di hadapan kita dangsil yang megah dan sakral sebagai simbol kebersamaan, keagungan, dan bakti suci dalam upacara. Dibangun dengan penuh ketulusan oleh Krama Desa, dangsil menjulang tinggi sebagai lambang penghormatan kepada leluhur dan ide Sang Yang Widi Wasi. Hiasan janur yang indah, anyaman bambu yang kokoh, serta susunan persembahan yang melimpah mencerminkan semangat gotong royong dan rasa syukur atas berkah yang diterima. Selanjutnya, hadir di tengah-tengah kita tari Rejang Lingsir. Tari Rejang Lingsir merupakan tarian yang dipersembahkan oleh Krama Istri Penglingsir Ulu Apad sebagai bentuk bakti dan penghormatan dalam upacara keagamaan. Dengan gerakan yang penuh kelembutan, tarian ini biasanya ditarikan pada malam hari dalam suasana khusyuk. Diiringi alunan gamelan yang lembut dan syahdu, membawa vibrasi spiritual bagi masyarakat yang hadir. Dilanjutkan baris tamiang atau baris lingsir yang dipersembahkan oleh para lanang penglingsir Ulu Apad yang melambangkan keberanian dan kesiapan para prajurit dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan desa. Tamiang yang berarti perisai
menjadi simbol perlindungan bagi kesatria yang bertugas menjaga kesucian upacara. Dengan gerakan yang gagah dan penuh semangat, para penari mencerminkan jiwa kepahlawanan dan kesiapan dalam mengabdi. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita Ogoh-Ogoh, Duta Kecamatan Payangan yang menjadi juara 1 di tingkat Kecamatan Payangan. Selanjutnya, hadir di tengah-tengah kita fragmen tematik dengan judul Tirta Malu. Fragmen ini menceritakan napak tilasnya Resi Markandia dari Pura Bayogan Agung dan Pura Gunung Lebak hingga sampainya beliau di desa Melinggi Pulau. Kedatangan beliau membawa berkah bagi masyarakat. Dibuktikan dengan mendirikan kita sebagai tempat memohon kemakmuran di desa Melinggi Pulau. Adi Merdangga yang di dalamnya terdiri dari alat musik tradisional yang dikombinasi dengan alat musik modern. Pada suatu ketika, para masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sedang meriang gembira serta dan tertawa dalam menjalankan kewajiban.
Bersihkan rasa sakit dan ketakutan yang mendalam. Kedatangan para demit mengganggu pekerjaan para petani. Sehingga para petani terbentak dan jatuh. Kedatangan Resi Markandeya dari Pulau Majapahit dengan bola gunung lebat seakan-akan membuka cahaya untuk menyelamatkan masyarakat dari kegelapan. Resi Markandeya melakukan meditasi dan berhati mengobati para petani yang kesakitan. Sehingga para petani tersebut memutuskan dan ikut-ikut Resi Markandeya. Resi Markandeya dengan kekuatan Adnyana, beliau mampu menyembuhkan para demit yang berada di tempat keramat sehingga para demit juga memutuskan menjadi abdi beliau. Resi Markandeya kembali melanjutkan perjalanan dan melakukan yoga semedi. Seketika beliau melihat sinar pelangi dan ingin mencari tahu kebenaran pelangi. Resi Markandeya mengutus para pengikutnya untuk menjadikan Kebaturan sebagai tempat pekerjaan. Seketika itu pun keluar air dari bebaturan tersebut yang bernama Tirta Mayu. Disertai keluarnya penghuni air yaitu Rakata dan Intan Sulit yang ini menjadi hewan yang diselamatkan di daerah tersebut. Air ini digunakan sebagai mata air yang disucikan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat di desa Melindung Telaga. Aliran air ini mengaliri persawahan yang memudahkan para petani untuk mencocok tanah. Sehingga sawah yang dilalui oleh air tersebut diberi nama Subang Madu. Sampai sekarang, Kebaturan ini dijadikan sebagai tempat kemuliaan, dirawat, dijaga, dan disucikan karena kepercayaan memberikan kemakmuran desa Melindung. Bebaturan ini sekarang disebut Pura Kinutan.
Dan iring-iringan kontingen Ped Air Kecamatan Tampak Siring kali ini akan diwakili oleh Desa Pejeng Kaje. Hadirin, inilah iring-iringan kontingen Ped Air Kecamatan Tampak Siring. Diawali dengan papan nama kecamatan yang diusung oleh seorang truni dengan berbusana payas agung yang didampingi oleh sepasang pemudi pembawa cane yang disusul oleh iringan barisan truna-truni yang mengenakan busana adat Bali. Dan Bapak Ibu hadirin telah melintas di hadapan kita semua iring-iringan para pemuda-pemudi dengan payas agung yang disusul kemudian dengan iringan bungan jaje. Bungan jaje merupakan salah satu iringan dalam suatu kegiatan upacara keagamaan. Bungan jaje ini diperankan oleh dua anak kecil, pria dan wanita, yang biasanya digotong sampai di pura sebagai bagian dari upacara yang sedang berlangsung, yang dalam hal ini diiringi oleh gamelan gong suli. Dan selanjutnya terlihat dari kejauhan hadirin ditampilkan barisan uberengger yang terdiri dari umbul-umbul, kober, bandrangan, payung pagut, dan tegung agung yang merupakan panji-panji keagungan ide Sang Hyang Widiwasa dalam berbagai manifestasinya. Uberengger digunakan sebagai alat upakara yang mendukung upacara adat di Bali. Dan Bapak Ibu hadirin, di belakang barisan uberengger telah bersiap-siap dengan barisan gebogan bunga dan juga gebogan buah yang diusung oleh para ibu-ibu. Gebogan adalah suatu bentuk persembahan berupa susunan dan rangkaian bunga, buah-buahan, dan jajanan yang dikreasi oleh umat Hindu di Bali. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merangkai dari iring-iringan gebogan bunga dan gebogan buah ini juga disusul dengan sarana upakara, yaitu sarana upakara dalsil yang merupakan sarana upakara di setiap yodalan di pura.
Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Kecamatan Tampak Siring juga menampilkan tarian khas Bebali, Desa Pejeng Kajen, berupa tari rejang pependetan dan tari baris bedil, yang dalam hal ini diiringi dengan gamelan Bali Ganjeng. Tari rejang pependetan adalah tarian yang berfungsi sebagai pengiring upacara pada saat feodalan di pura. Demikian halnya dengan tari baris bedil yang ditarikan pada saat berlangsungnya upacara Dewa Yatnya di pura. Berbeda dengan tari baris pada umumnya, tari baris bedil ini menggunakan senjata bedil dengan gerakan sederhana, tegas, dan memakai upacara-upacara khas yang membuat tarian baris bedil ini memiliki ciri khas tersendiri. Sebuah ritus dari prosesi yang bernama Baris Bedil, peradaban wilayah Tampak Siring yang penuh dengan falsafah spiritual. Nilai-nilai estetika terjaga sampai saat ini. Inilah salah satu keunikan keberadaan pelestarian seni ritual yang ada di seluruh Kecamatan Tampak Siring. Salah satunya bebarisan gede. Ada baris bedil, baris tombak, baris jojoy, baris dadap, baris tamiang, baris pendek, dan banyak lagi. Itulah falsafah yang masih terjaga sampai saat ini. Kemudian rerejangan, pepedang, dan selainnya masih tetap terjaga, yang akan terus terjaga untuk selama-lamanya oleh masyarakat Tampak Siring.
Dan hadirin penonton yang berbahagia, Kecamatan Tambak Siring akan menyuguhkan fragmen tari dengan judul Asura Buta. Sebagai garapan tematik, Kecamatan Tambak Siring akan menampilkan Asura Buta yang menceritakan tentang kisah perjalanan Maya Denawa akan adanya Tukat Petani. Dikisahkan seorang raja yang sangat kuat dan berkuasa di Bali yang bernama Maya Denawa. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan air dan api yang membuatnya menjadi sangat sombong dan berkuasa. Dengan kekuatannya, Maya Denawa menggunakan kekuatannya untuk mengiringi sungai-sungai dan danau-danau di Bali. Ia juga menggunakan kekuatannya untuk melawan dewa-dewa dan menghancurkan kuil-kuil yang ada di Bali. Karena kekuasaannya yang semena-mena, dewa-dewa memutuskan untuk menghukum Maya Denawa. Betara Ningrat, Dewa Perang dan Dewi Langit dipilih untuk melawan Maya Denawa. Sebagai penanggung jawab, Camat Tambak Siring beserta perbekal Pejeng Aja, Dewa Ngurah, Semarabawa, dan para seniman di Tambak Siring. Hadirin, inilah Asura Buta. Mau namas tuan namas dia. Barang lawan sering mulu. Lawan itu mana kau kepada? Apa nak karena dia mulut anu ganggus doang awe urar berkenang jaga. Nabi ori kapan wihang sering mulu. Nabi numares. Hero yang hero sebenarnya yang marca pada. Dan pewarnanan lampas hero yang itu. Rayu lampas kali kata tercepat. Dari tangan mangkasnya, waktu muda mudi kalau kali bangsaku, maka rencang siru Maya Denawa. Ayo ketukurang variat nopi kayu bedak kawan siru-siru naran. Aku siru aku siru. Karo kau binawur risa pemilihan orang Maya Denawa tersuara. Ayo dong, kita lawan sesuatu. Barang ke begitu ayo dong lawan sesuatu. Berayu apa dulu? Beri kali recita berkenang jangan dong. Sadero siru narendro siru singkapan dihoak. Yang mana doang pada harus. Pewarnaan lampas siru yang indro sampun peradaban di macam-macam.
mainnya dan nahu pengen itu. Agung dosa kurang pati pengen itu. Sedatu ang awin dustu mereka yang macam itu. Kurang di mana dia kepalanya? Wah. Bobab Hero Indra Bobab. Ayo kita kureunya. Yang saja kita perwira. Wijilakan kawisesan Indra kayak aku. Saksan Nagrodro. Waduh, kau sisa dulu. Ontian pejah sirung wanyu denamu. Unsrat ikanang rasiro sah sidang awekan ke kanang wah ya iya diku marmitan hilang pengarang bodanu norokanane samangkana unang pamuran ini kanang datu carido. Yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama pementasan ogoh-ogoh. Selanjutnya akan kita saksikan bersama pementasan ogoh-ogoh Duta Kecamatan Tampasiring yang berjudul Tulak Tunggul yang diiringi oleh Barungan Gamelan Balai Ganjur. Tidak untuk anggun di jalanan.
Pulau kemampuan Jawanta, filosofi yang tinggi yang dituangkan oleh para seniman Tampasiri, khususnya FTT Sentana Luhur Banyak Kelodan Desa dan Kelodan Tampasiri, mampu menginspirasi Bali bahkan Nusantara kait nilai-nilai falsafah yang tertua. Itulah Taksu yang disinari oleh nilai peradaban dari bumi peradaban Tampasiri. Yang kami hormati dan para penonton yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama persembahan Duta Kecamatan Ubud. Ubud adalah sebuah kecamatan yang menjadi miniatur dari keberagaman kebudayaan dunia. Berbagai suku dan budaya dunia berlabuh di Ubud yang menjadikannya sebagai sebuah daerah khususnya. Banyak seniman lokal maupun internasional yang menjadikan Ubud sebagai sumber ilham atas karya-karya indahnya, dan tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk tinggal dan menjadi bagian dari Ubud. Sehingga Ubud menjadi daerah kecil yang menampung budaya dunia. Akibat dari alkulturasi budaya ini menjadikan masyarakat Ubud sangat terbuka akan kemungkinan baru dalam berkebudayaan, namun tetap berpegang teguh pada akar budaya setempat. Sebagai daerah yang kaya akan kebudayaan, Kecamatan Ubud dalam rangkaian pawai budaya HUT Kota Gianyar menampilkan kesenian dan prosesi adat yang tentunya mengandung nilai estetika yang tinggi. Di antaranya, pembawa papan nama dengan paras cantiknya yang dibalut dengan payah hadir dan diapit oleh dua mudi yang mengenakan riasan lelunakan yang juga tidak kalah mempesonanya. Selain itu, Kecamatan Ubud juga mengerahkan bala patihnya untuk menjaga dan mengamankan jalannya prosesi pawai budaya ini. Selanjutnya, Kecamatan Ubud juga menampilkan sepasang jegar bagus yang diiringi dengan trona-trona Ubud dengan menggunakan busana dan tata rias kayak agung yang sangat mempesona. Dilanjutkan dengan 8 orang pemuda sebagai pembawa bendera dan desa kelurahan Kecamatan Ubud yang meliputi Kelurahan Ubud, Desa Pendatang, Desa Lang, Desa Petulung, Desa Longsudo, Desa Singapeta, Desa Sayan, dan Desa Kedaulatan. Barisan ini diiringi dengan gamelan komplet. Dalam pawai
Sampurangkong yang terdiri atas Ogo-Ogo, Kobean, Kumandrangan, Tagin-Tagin, dan Tugu-Agung yang diiringi dengan gamelan bal-banteng. Dilanjutkan dengan Kupawa Kepompong yang diiringi dengan gamelan Aceh. Kecamatan Ubud dengan segudang pengalaman estetiknya telah banyak melahirkan karya monumental yang sampai saat ini bisa kita nikmati dan kita saksikan. Salah satunya adalah kesenian legong yang tumbuh dan berkembang di Desa Pelihatan yang menjadi ikon misi dan tari legong Semarang Danung. Meskipun yang ditampilkan hanya penggalannya saja, namun energiknya tari legong masih bisa kita rasakan.
Mapan cokor karang ketarkong awe waru maring karang kejuang. Warna lampu Mikir usir Ada kayang bersama Perayo pada pangkil lawan siru Cokor karang tatanan sisa Laki-laki kau kacang Mapan ada pawacanan itu cokor karang ini yang pati tuna panjang siksa pemegang cari kanan mangki mikir posir cokor karang wang sekindir ikusti ayurai akan ikusti murah pijepun perayo amin tepamit lawan sekindir udah pati kusti ayurai dewa hatin mira pati subonawa beli kerejek oleh para waduan siru Raja Bumi beri ketarko ngawe urhara maling jantan karangnya dan para suka saja pai depan bengkak biasa politika aneh jani sehingga dalen beli pajang naswara nugraha yang petang apang sido beli ngerejek kawisesan siru Raja Bumi sini karakter lintang mau tamu bisa pemargi ratu mau kira ku situ boleh warna nugraha yang petang bunyi ketawa
Ratu Sida Jayendra maring ranangkan. Nah, adi yupi mau sesok suksemo pun banget. Jadi ingat orang suksemo yatno adi maktano. Beli bepraya jumujuk maring Bukit Ungaran. Lah, kumares. Lihat lupa iku seragam ikanang aji senjata enak awet suadar mata suaswa ayo kita nungaling kali itu enak tuh proyek tampilan sirah jeporo karang aja tuh aja bulan aja semawo wangke dulu orang ini lampah Joko Karang sampun praptohan yang Bukit Unggahan Beparayang carang sabdo payu hidup Lunas suara nugraha yang betari Saksadi Sampun pada warung berakhir yang betari dan anak-anak senjata tombak lintang bukut lawi sesok Beperayang berejak sirah kawisesan Raja Mengui enak mangkit tonton sirah kawisesan Joko Karang Adi yang besang yang payung semari membaru banyak orang orang lampang mikir posir Raja Mengui muang hari hidup bersama wah Joko Karang pengen itu ayo kita jangkah cumangkah arep kaping sirah Raja Mengui woi Raja Mengui pengen itu abang kita weruh iki ngaran senjata tombak lintang kukus sane mawisesa sane sidang ngerejek kewisesan sirah Raja Mengui angkat yang kenapa Joko Karang pengen itu yukti peranian yukti mawisesa kita derah ing senjata tombak lintang kukus dah kemudian kemudian lantangan aneh tadi luung becekeng sikiang pikayun abang sido kerto kawen tenang jagat kerdian ini ne ada wates Raja Mengui bakal ngebah kawen tenang jagat ne tadi dadu sing jadone ne tukad ayung anggung wates sekauh tukad ayung sing jadone bedruwen Raja Mengui sekangin tukadayung sing jadalen penduen Joko Karang jagat dianyar angkat yang kenapa Raja Mengui pengen itu lintang wicaksana yening nrimo baos kadi punika abang sido male mawali jagate kadi jadi mula kerta raharja kowen nah abang sido mau bukti mau cihna kawen kanang bawas kadi punika enak mangke luluh
genah jadi mesemayo apang mecihno bawas kami kuliko enak lumaris lumaris raja mengui muah sepodo kara murung genah jadi mesemayo di kiam kita ini koi dan jaga di apang sido mawali Haris kowe nentukan jagat Hasuen-suen kuas tanin singo Kertau naton hanuan Mong hanu punang tapu jariku Om Santi, Santi, Santi Om
Yang tulus, ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan saksikan bersama persembahan tari Baris Poleng. Baris Poleng ini terlahir di Banjar Pakutan Kelot, Desa Batu Bulan, yang diperkirakan lahir pada tahun 1930 dan direkonstruksi kembali pada tahun 2006 yang lalu. Ini pun hanya dipentaskan di saat ada upacara agama yang berskala besar. Barisan band ini diiringi oleh barungan Kong Madiel berupa peleganjur dari Yohanes, Desa Adat Lotukan, Desa Batu Bulan. Ungkapan rasa bahagia dan rasa syukur karena upacara telah berjalan baik, memati akal dan roh. Upacara mengkekan-kekan diawali sebuah prosesi pemendakan. Prosesi pemendakan diawali dengan mempersembahkan tari Rejang Biru sebagai tari Nur Dewa.
ditarikan oleh anak-anak yang masih gadis, yang belum memasuki masa remaja atau masa akil balik. Dilanjutkan dengan mengaturkan persembahan berupa canang bantal, canang rebong, dan canang oyodan dipimpin oleh para pemandu. Dilanjutkan dengan prosesi Otajan-tajanan. Otajan sebagai ungkapan gembira setelah sekian lama melaksanakan persiapan upacara. Tajan di sini diaktualisasikan. Ada tajan tinggi, tajan taluh, tajan kelapa, dan diakhiri dengan tajan beras sebagai simbol penyidikaran bahwa upacara yang dilaksanakan sudah sidekari. Dilanjutkan dengan nedunang Sanghyang Gegalo. Sanghyang Gegalo terdiri dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Sebagai simbol harga Nareswari, Ninggayoni sebagai perlambang Sangyang Sangkan Paraning Dumani. Sebagai ungkapan rasa gembira atas kemenangan yang dicapai, dipersembahkan tari gabor. Tari gabor adalah tari persembahan kepada Ida Sangyang Widiwasa sebagai pencipta seni dalam wujud Siwa Nataraja. Tari gabor ditarikan oleh remaja putri dengan berpasang-pasangan. Batu Bulan kita mengenal ada beberapa bentuk atau jenis tari gabor itu sendiri. Di antaranya regot baur, aras-arasan, dan perebangsa. Namun yang kini ditampilkan adalah tarian gabor regot baur. Ada yang membedakan tarian gabor ini dengan tarian gabor lain yang ada di tempat lain. Di samping pakaiannya yang khas, ada gerakan tarinya juga yang sangat khas, yang disebut dengan ngelikas. Setelah persembahan tari gabor, dilanjutkan dengan persembahan tari baris miase. Tarian baris miase diawali dengan mengaturkan jati dan kanan yase sebagai makna ngeyase yang jagat, mohon kehadapan keseimbangan Buano Alit dan Buano Agung. Dan pada akhir upacara bekecan-kecan dilaksanakan acara incang-incung yang diakhiri dengan bunyi atau murah. Murah sebagai implementasi rasa ikhlas dan relawan korban. Bermakna bahwa upacara yang dipersembahkan betul-betul berasal dari perasaan yang tulus dan ikhlas. Bunyi atau murah bisa dimaknai dengan nuwak angel. Nuwak berasal dari kata tuak yang berarti maksud yang sebenarnya. Mengajak kita semua agar dalam melaksanakan upacaranya kita harus tahu ketuak atau tahu betul dari makna sesungguhnya dari setiap upacara yang dilakukan.
Demikianlah garapan tematik Mekecang-Kecang persembahan Kecamatan Sukawati. Hadirin penonton yang berbahagia, sebagai persembahan pembuka dari Pawai Budaya Kecamatan Sukawati, masih dalam proses persiapan yang akan bergerak melangkah panggung kehormatan, yaitu Ogoh Desa Batu Bulan Kami. Ogoh-ogoh ini berjudul Pakel Kale. Pakel Kale diceritakan Dewa Kumar yang lahir pada rumah wayang sama seperti kakaknya, yaitu Betara Kale. Maka Betara Kale suatu saat boleh memakannya ketika sudah besar nanti. Dewa Siwa yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam. Dengan kesaktiannya, beliau pun menganugrahi Dewa Kumara agar selamanya menjadi anak-anak. Dan hal tersebut pun diketahui oleh Betara Kale yang membuat amarahnya melonjak dan mencari serta mengejar Dewa Kumara untuk dimakan. Dalam pelariannya, Dewa Kumara turun ke bumi. Ia bersembunyi di tumpukan kayu bakar yang terikat. Maka Betara Kale mengikuti bau telapak kaki Dewa Kumara dan akhirnya ditemuilah di tumpukan kayu. Namun Dewa Kumara bisa lolos dan Betara Kale pun mengutuk akan memakan orang-orang menumpuk kayu api tanpa melepas tali dan ikatannya. Dari kisah inilah Undagi Sekatruno Banyak Tampak Batu Bulan Kami membuat sebuah karya ogoh-ogoh Sepata Kale yang berarti kutukan Kale. Hadirin penonton yang berbahagia, yang ogoh-ogoh kita saksikan bersama, dan di belakang ogoh-ogoh kita saksikan barisan para pejabat dari Kecamatan Sukawati yang dipimpin langsung oleh Bapak Camat Sukawati beserta Ibu, diikuti oleh para perbengkel sekecamatan Sukawati masing-masing beserta pendamping. Masalah sosial yang berlarut-larut dan mengganggu stabilitas kerajaan. Berita ini sampai terdengar di Kediri Raja. Oleh karena itu, Sri Aji Erlangga segera mengutus Empu Kuturan untuk datang ke Bali. Atas seizin Raja Bali pada saat itu, dipimpin oleh Raja Udayana Warmadewa dan Ratu Dinapria Dharmapatni. Empu Kuturan melakukan pesamuan agung atau rapat akbar yang di Bata Anyar, yang merupakan sebutan untuk Gianyar pada saat itu, dengan mengundang para sekte dan tokoh-tokoh Bali Age dan Jawa Dwipa. Dalam pesamuan tersebut diputuskan dari 9 sekte dipadukan menjadi Trimurti, menganut paham Siwa Buddha sebagai dasar agama, pembentukan Pura Kayangan 3 dan Desa Patrangan. Sejak itu kehidupan masyarakat di Bali menjadi lebih tertib, aman, rukun dan damai, sehingga menimbulkan keharmonisan alam dan jiwa. Mereka saling hormat menghormati sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,
tetapi tetap satu dalam pelaksanaan terhadap dharma atau kewajiban serta tempat pelaksanaan Sanghyang Agung tersebut diberi nama Puro Samuang Tiga yang berlokasi di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Penanggung jawab Camat Belah Batu, Perbekal se-Kecamatan Belah Batu. Garapan Listibia Kecamatan Belah Batu. Komposer dan koreografer Listibia Kecamatan Belah Batu. Didukung oleh 354 personil, penari, penabuh, dan kru. Baik dari undangan yang berbahagia, kita saksikan bersama penampilan Duta Kecamatan Belah Batu. Kecamatan Belah Batu menjadi gerakan Cycle Sun bersatu untuk perdamaian. Barisan pertama yaitu papan nama kecamatan. Adalah papan nama kecamatan sebagai sumber informasi bahwa Kecamatan Belah Batu sangat kental akan tradisi, seni dan budaya. Dibawakan oleh remaja putri dan payas agung adat Bali, menandakan Belah Batu mempunyai karakteristik yang sempurna dengan apik oleh pecalang berpakaian berpakaian, simbol dan kebahagiaan. Diiringi oleh gamelan seloni adalah sebuah alat musik tradisional yang masuk dalam kelompok alat musik kuno. Yo, para bakal sarang sami, yen niki angin dewa jago mungul pasti ke jagat Bali pulinya nih teman-teman sani ke bawah kita gini tunggulah kayu nih manda sida jagat Bali pulinya nih ngemamuk sani ke bawah setelah gini manggil pedak tangkil dari kita sang Prabu Bali. Wow, yang mangkana pada lumaris Yaya teki watakan setu satu kenapa iman itu Dilanjutkan oleh ukuran, karena beberapa komponen yang digunakan dalam ukuran keagamaan di Bali seperti itu melambangkan perlindungan, kober, dan umum. Dilanjutkan dengan barisan kebokan, yaitu persembahan kepada dewa-dewa dan leluhur. Kebokan biasanya berupa makanan, buah, atau bunga, diaturkan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Diiringi oleh tari senar peguling, yaitu gamelan rekreasi untuk istana raja zaman dahulu yang dimainkan saat raja hidup dan mengiringi tarian istana. Dan berbagai instrumen jenis dansa, enam, dan suku yang dimainkan dengan cara para penemas sambut situ dua menit sang Prabu datang Bali mengenal kepadanya. Ormas merupakan perempuan Bali yang berkomitmen dalam hidupnya untuk mengabdikan diri sebagai pelayan di suatu tempat. Biasanya dapat kita lihat setiap ada upacara biodara, khususnya Puro Samuang Tiga, Desa Bedulu. Cimbin merupakan persembahan dalam bentuk uang atau barang berharga sebagai bentuk rasa syukur kehadapan Tuhan yang Maha Esa. Kangsi adalah persembahan yang telah disucikan. Program Cimbin dan Bangsi memiliki makna yang sangat penting dalam upacara ritual karena keunikannya dalam konteks budaya wajib.
sang sinamah murkan. Yang memiliki gaya dan karakteristik yang unik. Tari Arjo biasanya dibawakan oleh penari laki-laki dan perempuan yang memainkan peran sebagai tokoh-tokoh dalam suatu cerita. Watakin barokani aku wadwani resang Prabu. Dalam istana yang megahkan ini, yang dayang cantik berbaris dengan rapi, mereka mengiringi raja dengan Sri senyum manis Haji Udayana gerakan datang yang susah. Hetekani watakin prajurit juga peparangnya ada. Beri sepemikiran Sri Naramata. Begitu pula prajurit kerajaan yang begitu gagah dan berani menjaga keberadaan raja yang agung. Beliau tiada lain adalah Raja Balidwipa Sri Haji Udayana Warmadena. Karena hal yang subur dan indah, Raja Udayana memerintah dengan bijaksana. Beliau seorang raja yang adil dan kuat, membawa kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat. Dengan kebijaksanaan dan kesabaran, Raja Udayana memimpin rakyat dengan adil dan bijaksana. Ori semangat, ori sampun izin keramaian. Nimitanian, kamu izilakan karena waro wakil. Sini. Wajan sira kimpu kuturan. Surya sewamu pos lalu. Kampung Kusuma menghadap Raja Udawan Masih terkait dengan titah Raja Sri Haji Erlangga dan Ratu Punakudaya untuk perdamaian di Balidwipa. Ini Ratu Sang Prabu Murdani Bali Polimo di tiang kukuturan Dutan ide Sang Prabu di kering Kediri Raja. Rauh di tiang tangkil kali makin sampun sida nungelan yogan di tiang di kering pulau sida. Bilih-bilih sampun bersidayang di tiang nungelan pala sektor di sami rikalah ni ngarabuan para dulu aku. Ini aratu yang yogi suara kesiratin tirta pawitra mana titian wendan warwakyo iratu asapuniko titian memana mangga meresida yang riwuni ukas jagat Bali ini dan ketibe dengan bayo mangga bersida tunggal kesayangan di kang papa nahan pengayunya ngicalan sarwa lentuh ngicalan sarwa papa tegak lentuh kebijakan kena sampun pengiring-iring sarang sami mangga sida pelumuh iratu makin ngeripta kawenten kayangan tiga angin
pengikut Sopo Krama Naratu. Sang Prabu, yana sampunika gelis-gelis bulunguh cokor tiga mempidagdak buktian saksiang kadimanggit titiang jaga angripta kawen tanah jagat Bali di kadimanggit sok saja. Jod kesemat hari nukas kayangan iki mengarang pulau samuan tiga Hari hasil aduman kursi kaya sektor. Semoga semangat kesyukuran menyatu dalam hati kita semua. Warga kedamaian, Eko Sandi, Umuanira satu Beratma Wisnu Ketekanin Sigur Sama Om Santi 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 Oh Sampun wasat kowen jalan bedayo di kalani lumadian kebecekan jagat di kelemahan. Mogi-mogi manggesida jagat di kiring ganyan ngemangekan sana ke bos dirga yusa mah beratang nemastu jagat gitu ketekanin 10 boter sana. Oh
siwa ang wijelakan suca sina mengaran sang yang hati kalau nata siksa dalam lautan silakan dalam menandakan waktu di di sana sandi kalau kawan sila sang yang kalau anata wasakin manusia atraman mari mencari bahwa tonton yaya diki sang yang adikala bina kesultani sang yang siru manusia remeni kita hilang ini kalian ikutun ya terbiran ada perawan ya Ontian geger di kanan ni, ayo, ibu kilo sangat adik kamu, ada begini, ini kalian terawang di kalaning sani kalau posisi. Sama kadia berkakuan itu kami yang ada kalaning sandi kadia Saya Santi bersatu untuk perdamaian Dirgahayu Kota Gianyar ke 254 Sekian penampilan dari Kecamatan Kelabatu. Om Santi, 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 Om. Desa Kecamatan Gianyar. Desa Tegal Tugu adalah sebuah desa yang definitif sejak dikeluarkan Peraturan Daerah Gianyar Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembentukan Desa Tegal Tugu. Desa Tegal Tugu yang terdiri dari 3 banjar, yakni Banjar Triwangsa, Banjar Pratama Mandali, dan Tegal Kajanan. Desa Tegal Tugu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gianyar dengan batas wilayah di sebelah utara yakni Desa Selangor hingga Kelurahan Agung Basi dan di sebelah selatan yakni Desa Lupi. Mupe merupakan suatu tradisi dengan berjalan beriringan oleh para yuwana desa adat Tegal Tugu dengan menggunakan busana agung. Mukeh ini dilakukan pada saat ada upacara besar seekor naga gambang, merupakan simbol air dan juga simbol kekuatan Dewa Wisnu yang juga berfungsi sebagai simbol penjaga dengan aksara sucinya yakni Onkara. Bandrangan ini merupakan simbol kekuatan Dewa Brahma dengan aksara sucinya yakni Angkara. Payung panggung sebagai simbol senjata Dewa Nawasangga, yaitu 9 dewa penjaga mata angin. Kober merupakan simbol angin sebagai pelindung dengan sastranya yakni Mangkara. Pedang atau payung
sebagai simbol windu atau hiu dengan aksara sucinya yakni Hongkar. Pasepan adalah api yang menyala berupa bara yang ditaruh di atas bulan kecil yang diisi dengan pembakaran wewangian untuk menyambut kedatangan para dewata untuk menerangi pemujaan yang dilakukan. Gong Suling adalah barangan gamelan yang didominir oleh alat-alat berupa suling bambu dan didukung oleh instrumen-instrumen lainnya. Pembawaan melodi pada gong suling ini didominasi oleh alat musik berupa suling bambu. Selanjutnya yakni ada barungan canang rebong dan gebogan bunga. Melalui pembuatan canang rebong dan gebogan bunga, masyarakat Bali ingin menyampaikan pesan penting tentang keberagaman dan keharmonisan alam Bali. Warna-warni yang disusun dalam gebogan bunga dan canang rebong menggambarkan indahnya alam Bali. Nilai-nilai seperti rasa syukur, kesederhanaan, dan kebersamaan juga tercermin dalam budaya pembuatan gebogan dan canang rebong. Gebogan buah atau pajegan merupakan sesaji yang digunakan oleh umat Hindu di Bali yang terdiri dari kumpulan buah-buahan, jajanan atau bunga yang disusun rapi di atas sebuah gelang. Di atasnya biasanya diberikan canang sari dan juga sampian yang terbuat dari jamur sebagai wujud persembahan dan bakti kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Sang Pencipta alam semesta.
Dancing adalah bebankan yang dibentuk sedemikian rupa, dirangkai dari dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Dancing ini merupakan simbol dari Buana Agung atau yang biasa kita sebut dengan Ande Buana. Barungan yang terakhir yakni barungan Rejang Gabor dan baris pendek. Tari Rejang Gabor adalah tari persembahan suci yang menggambarkan rasa syukur dan penghormatan kepada para dewa karena upacara telah berjalan dengan baik dan lancar. Disebutkan Rejang Gabor karena tarian ini diiringi oleh tabung kegaboran. Tari baris pendek merupakan tarian khas desa Tegal Tugu, di mana tarian ini ditarikan di akhir upacara sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para dewa karena upacara telah berjalan dengan baik dan lancar. Tari baris pendek ini ditarikan oleh pemuda laki-laki dengan berbaris beriringan membawa perlengkapan upacara berupa ajuman putih kuning. Dan setelah selesai menarikan, ajuman putih kuning tersebut dihaturkan di setiap pelinggih yang ada di pura tersebut. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan pamungkas Duta Kecamatan Gianyar dengan judul Kancing Gelung.
Idewo Nyoman Putra Arinato, SSN. Penata busana Nyoman Gede Surito. Abe ulun dan kening pangilai lemuang kodra rapuan seperti sentana ni ulun dan kening sosok tulah beri sada kalau medar tu aku mukuran mencari kehadiran Bang yang Nirarta penuh wibawa di tengah-tengah masyarakat, menuntun mereka memuja Yang Maha Kuasa.
Nekekang aja-ajahan si Wesidan Belanya Aratu berani yang kadiasa puni kedulu Ratu mati Sigrio yang jatuh melakukan perjalanan melewati perjalanan seperti arang wanita adang lebih adang kunci rangka dan sampai beliau Jakarta kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke arah di pinggiran tukar jangking. Dalam hutan yang belum dijamah oleh manusia, kehidupan binatang yang menjadi suara burung yang berterang satu Kera-kera yang berburu dengan pasangan, dengan sapi yang menandakan mereka kehilangan anak. Ketika suasana hutan berubah, di mana beberapa pemburu yang membantai binatang di sekarang hutan. Tiada belas kasihan pada seisi hutan. Senang-senang mengobrak abrik isi hutan tanpa memperhitungkan yang terjadi di kemudian hari. Yang raja menyaksikan para pemburu binatang dengan sewenang-wenang. Nana paman juru borosnya jatuh. Sur paman usah kasih isi namas. Bilih-bilih memati-mati urut tu padanin sekarang. Sawire halas saat maka antikan jalan. Pandu sangat pelaksanaan paman. Sehingga di situ ngajak bang aneh madan jalan gede. Singir haratu diangkat biasa pun ke pawacana dua titian saya. Di sebuah pura di pinggir tukar cantik di bawah pohon yang rata beristirahat. Tatkala pemangku pura menyapu di pelataran pura, dan menyapa beliau. Aradu bersama urau, sira kumantin ratu. Semalam yang ilungan dia pemantin ratu. Nana dewa sang pemantin. Bapa singgah delen tua dan yang ratu. Bertujuan bapa ngelalana di bumi baru. Nekekang aja-ajahan si Wesidan. Karena kakang ada madan ada lan budaya. Sini
Aratu barangnya jahat mau tamu pisan daging pekayunan ratu. Ia nasa pun pengiring, ini peling itu mengaturan pangapan. Karena dosa aku yang itu bapu misalnya. Yang dirasa melakukan yoga dapat semati di depan pemikir. Mana mewali kejadian mulia pendidik yang pemikiran. Dewa sang pemandu. Nah, anak itu pinunas dewa. Bisa dia menjadi bapaknya wecan. Yang dirasa kembali melakukan yoga dapat dengan kekuatan yoga betapa senangnya hati Nah dewa sang pemandu. Ini ada pecahan bapu merupakan cendelu. Maka cindel bapu tain modal moyang. Patut sungsung kancing belum pecahan. Kas ada nang bapu tegal tubuh. Sangkaning tubuh pekalian bapu saning awit. Nurmaning yang ada karya agung di Wawidangan. Patut lunas pengeraja karya ini dipenuhi. Bilih-bilih karya adi-wadi. Patut lunas dirgesi wabudeng dipelih tubuh. Ada karya di bapu kayaan kebegas. Maupun bapu pawaganing duit tua. Siwa lawan budak. Aratu beranda di yang saya tak bawa cara aratu kalena dewa dan Warikani pura tubuhan yang madiani. Nimitani anak-anak desa ngaran. Tegal Tugu.
mabuk atau dibutakan oleh minuman keras. Kasuran yang berarti mabuk atau dibutakan oleh keberanian. Melihat realita di kehidupan zaman kali ini, banyak fenomena manusia yang dikuasai oleh sifat sabda tinggi. Sifat kegelapan atau anugerah dalam diri manusia yang tidak dapat terkendali dapat menimbulkan sifat buta kali seperti rasa marah, iri hati, dengki, sombong, angkuh, dan berbagai sifat negatif lainnya, menginspirasi seketeruna-teruni Parta untuk menciptakan sebuah karya ogoh-ogoh di tahun Saka 1947 yang berjudul Saka Timiro, yang dikemas dengan suatu karakter utama berupa fisik raksasa dengan tubuh bawah tangan yang digenggam dalam senjata. Sifat-sifat Sabda Timiro disibukkan dengan 7 buah senjata yang digenggam. Dengan karya ini kami ingin menyampaikan pesan kepada yang bermaksud mengingatkan agar manusia dapat terhindar dari perbuatan Sabda Timiro yang bertentangan dengan ajaran agama Hindu.